Halo keluarga TNS Indonesia, kembali lagi dengan saya Andika Putra dalam versi webinar kali ini yang membahas tentang bagaimana caranya Anda menerapkan ilmu attraction marketing untuk mengembangkan jaringan bisnis Anda. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu apa itu attraction marketing. Mungkin Anda ada sebagian yang udah pernah dengar, ada sebagian yang baru dengar. Ya, kita bahas dikit-dikit ya. Attraction itu artinya menarik ya, attract. Ya, menarik sesuatu, ya, menarik perhatian sesuatu. Marketing itu artinya kegiatan memasarkan sesuatu. Nah, artinya attraction marketing adalah kita memasarkan sesuatu, tapi dengan menarik sesuatu, ya, ketimbang menawarkan sesuatu. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah perbedaan antara menawarkan dengan menarik. Nah, kenapa Anda sering kali ditolak? Ya karena Anda menawarkan. Namanya penawaran pasti ada penolakan. Tapi kalau Anda dikejar orang yang nyamperin Anda nggak akan ditolak. Kenapa? Karena bukan Anda yang nawarin, mereka yang menawarkan diri. Nah, attraction marketing adalah suatu strategi yang bisa Anda terapkan tanpa harus mengubah strategi yang sebelumnya. Artinya saya nggak bilang sama Anda bahwa berhenti menawarkan orang potensi bisnis, berhenti menawarkan orang proposal bisnis, berhenti presentasi, berhenti nawarin orang untuk bisnis. No. Ya ini sebagai satu tambahan aja. Kenapa? Karena mungkin waktu kita itu tidak cukup untuk menawarkan semua orang di dunia. Ya. Jadi at least kita menawarkan sebagian tertarik kepada kita. Nah, saya berbicara seperti ini karena memang saya mengalami banyak sekali keberhasilan dari strategi attraction marketing ini. Ya, bukan berarti saya nggak nawarin orang bisnis ya, bukan berarti saya nggak nawarin orang buat join ya. Tapi ada sebagian orang yang saya nggak tawarin, tapi mereka juga yang pengen join. Nah, itu dari mana? Ya dari database yang kita punya. Nanti kita bahas strateginya seperti apa aja. Yang pertama, kita bahas dulu apa yang Anda butuhkan untuk membangun sebuah strategi attraction marketing. Nah, tentunya kalau kita bicara attraction, menarik. Apa yang menarik dulu kan? Ya kalau kita bicara menarik, biasanya yang benda yang cenderung relatif terbayangkan saat Anda dengar kata tertarik, menarik apa? Magnet mungkin ya, salah satunya ya. Magnet, gimana caranya magnet bisa menarik besi kan? Artinya magnet ini punya power, dia punya kekuatan. Dia harus punya kekuatan dulu untuk menarik sesuatu yang lain. Nah, berarti kalau Anda mau melakukan strategi attraction marketing, ya pertama Andanya harus menarik dulu. Anda punya satu value, 1, 2, atau 3 atau lebih value, keunggulan, skill, sesuatu yang belum tentu orang lain punya dan orang lain tertarik untuk belajar itu kepada Anda. Nah, contohnya apa? Banyak hal yang Anda bisa ambil dari attraction marketing ini dan Anda bisa memulainya dari membangun personal branding. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Personal branding ini tidak banyak member bahas, ya kebanyakan mereka masih sekedar jalankan presentasi dan seterusnya. Ya padahal sambil mereka melakukan itu, dan sekarang kan kita tahu kita di era digital, kita di zamannya sosmed. Ya kita bisa menghubungi orang tanpa harus ketemu orangnya. Kita bisa membangun image, kita bisa membangun branding ya dari diri kita sendiri sehingga jangkauan kita dalam membangun network itu bisa sangat-sangat luas. Ya berbeda saat zaman konvensional, di saat belum ada internet. Membangun network hanya bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Tapi sekarang membangun network bisa dilakukan dengan apapun, ya dengan live, dengan YouTube, dengan sosmed udah pasti ya. Ya ada fitur-fiturnya seperti live, seperti story, feeds dan lain-lain. Nah, jadi Anda hanya perlu membangun personal branding. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana cara kita membangun sebuah personal branding yang kuat. Nah, personal branding itu Anda harus pilih dulu tapi. Anda pilih dulu kira-kira personal branding apa yang Anda inginkan untuk Anda bentuk. Nah, banyak pilihan ya untuk Anda bangun personal branding dan Anda harus pilih sedikit di antara banyak pilihan tersebut. Ya, contoh apa aja sih yang kita bisa bangun untuk personal branding? Ya, pertama Anda pilih sesuatu yang Anda sukai. Jadi personal brand itu tidak bisa dibangun pada sesuatu yang Anda sendiri nggak suka. Kenapa? Nanti orang lihat bahwa Anda sebenarnya nggak punya passion di situ. Ya, hal yang memudahkan Anda adalah jika Anda membangun personal branding berdasarkan ya kegemaran Anda, passion Anda, ya kesukaan Anda terhadap hal tersebut. Ya, contoh apa aja yang bisa kita ambil?
Contoh misalkan personal brand Anda sebagai seorang digital marketer, dan itu yang saya ambil. Ya, saya membangun brand bahwa saya adalah seseorang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu digital marketing. Bagaimana caranya menjual produk secara digital, secara online, bagaimana caranya mengembangkan jaringan secara online dan seterusnya. Atau yang lain, misalkan Anda expert di kecantikan, Anda sangat-sangat interest dengan bidang kecantikan. Nah, bisa jadi itu menjadi kekuatan Anda. Dan Anda membangun personal brand Anda berdasarkan kekuatan Anda tersebut. Jadi Anda membranding diri Anda sebagai seseorang yang sangat mengerti tentang kecantikan. Ya, makanya sekarang banyak sekali disebut ada beauty vlogger gitu ya. Ada selebgram dan seterusnya. Dan mengerucutnya biasanya ke beauty vlogger. Beauty vlogger ini mereka biasanya punya pengetahuan lebih ketimbang yang lain akan hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan. Sehingga kekuatannya itu bisa digunakan untuk ya mengangkat produk-produk atau bisnis-bisnis yang berbau kecantikan. Atau Anda sebagai seorang yang tertarik dengan bidang akupunktur. Oh, itu bisa juga dibangun personal brandnya. Meskipun akupunktur adalah kegiatan offline, tapi bukan berarti kegiatan offline ini tidak bisa di-online-kan. Ya, banyak sekali orang-orang yang punya skill akupunktur dan mereka promosikan jasa mereka itu lewat online. Bahkan mereka bisa membuka kelas-kelas akupunktur yang dipromosikan secara online. Kenapa ada orang mau belajar sama mereka? Karena pertama mereka tentunya melatih skill mereka dulu. Mereka belajar dulu tentang akupunktur, mereka praktekkan dulu, mereka punya testimoni, dan akhirnya mereka bisa punya value yang lebih, punya nilai yang lebih, dan punya power tergantung dengan skill mereka. Salah satunya akupunktur. Atau berikutnya, mungkin Anda punya skill di bidang parenting. Anda seorang mamah muda, ya. Anda seorang ibu atau ayah muda. Ya, meskipun Anda masih muda, tapi Anda justru di situ passionnya masih tinggi, belajar tentang seluk-beluk mendidik anak. Nah, sehingga nantinya bisa jadi funnelingnya kemana? Ke produk-produk nutrisi anak. Anda benar-benar membangun kolam, Anda benar-benar membangun image sebagai seseorang yang sangat mengerti tentang dunia pendidikan anak. Sehingga banyak sekali nantinya mamah-mamah muda yang merapat kepada Anda, yang mereka belajar sama Anda, ya kan. Online ini luas banget, Anda bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan luar negeri kan. Mereka lihat konten-konten Anda, ternyata konten-konten Anda ini bermanfaat. Konten Anda ini sesuai dengan yang mereka cari. Oh, mereka butuh ilmu-ilmu mendidik anak nih. Atau misalkan ilmu-ilmu bagaimana menyiasati nutrisi untuk anak. Anak yang susah makan, anak yang kurang gemuk, dan lain-lain. Dan Anda punya core value di situ. Sehingga Anda punya power brand di situ. Dan nantinya bisa di-funneling ke produk Anda. Berikutnya, mungkin Anda seorang dokter atau bukan dokter, tapi Anda mempelajari produk-produk medis timur dengan sangat-sangat baik. Sehingga Anda bisa jadi seorang health consultant. Dan orang-orang yang concern, interest dengan bidang kesehatan itu bisa belajar dengan Anda tentang suplemen medis timur, tentang pengobatan medis timur dan seterusnya. Jadi Anda adalah seorang orang yang sangat mengerti tentang konsep pengobatan medis timur. Wah, ini juga sangat menarik dan tentunya akan menarik banyak orang mau belajar sama Anda, dan nantinya Anda bisa funnel mereka ke sesuatu yang Anda inginkan gitu ya. Anda bisa tarik ke program-program yang Anda bisa tawarkan. Nah, atau yang terakhir mungkin contoh berikutnya, Anda sangat-sangat senang olahraga. Ya, Anda mungkin senang fitness. Nah, banyak orang pengen badannya bagus. Ya, pengen fitness, badannya bagus, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara yang tepat, diet yang tepat, cara memilih makanan yang sehat, cara gerakan-gerakan fitness yang terbaik, apa yang perlu dimulai, apa yang perlu dihindari, dan seterusnya. Dan Anda bisa mulai membangun image itu kepada diri Anda. Ya, tentunya Anda perlu dulu membangun image-nya kepada diri Anda dulu. Ya, agak susah juga gitu ya membangun image fitness, Andanya kerempeng gitu ya. Nah, jadi itulah hal-hal yang basicnya Anda harus pilih dulu. Kira-kira passion Anda di mana. Dan ini tidak hanya 6 ini ya. Anda bisa pilih yang lain. Entah itu fashion atau bahkan bisa berkebun. Oh, bisa loh gitu ya. Passion-passion yang agak aneh pun nanti kita bisa channelkan, salurkan ke bisnis kita. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas satu persatu ya. Lalu apa yang Anda perlukan untuk membangun sebuah value? Ya, tadi kita ingat bahas di awal. Anda hanya bisa menarik sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih banyak, kalau misalkan Anda punya power yang kuat untuk menarik banyak hal ya. Nah, kita fokus dulu kepada value yang ini Anda bangun. Nah, jadi Anda tadi sudah pilih ya. Anda pilih dari sekian macam passion Anda, apa hal-hal yang Anda minati. Anda pilih kira-kira mana yang ini Anda fokuskan ya. Lalu setelah itu Anda fokus membangun value
ya membangun brand Anda kepada hal tersebut. Dan ada 3 hal yang Anda harus lakukan agar value yang Anda miliki kuat. Ya, apa 3 hal tersebut? Yang pertama adalah learn. Jadi sebelum Anda mempunyai value yang kuat, branding yang kuat, ya Anda pertama kali harus belajar dulu. Anda belajar sesuatu yang Anda inginkan. Ya contoh tadi, kalau misalkan Anda pengen punya brand sebagai profesional akupunktur, ya berarti Anda harus belajar dulu cara akupunktur. Kalau Anda nggak belajar, main branding aja, bahaya ya. Nanti Anda asal-asal tusuk dan seterusnya ya. Anda ngajarin orang yang nggak Anda lakukan kan gimana? Ya, Anda misalkan pengen di personal branding kan sebagai seseorang yang sangat mengerti soal kecantikan. Nah, berarti Anda harus mengerti dulu kecantikan itu apa aja nih ranahnya. Kecantikannya apa aja yang perlu dibahas. Anda harus ngerti dong macam-macam make up, Anda harus tahu dong penyebab masalah di dalam kulit itu apa, Anda harus tahu dong solusinya seperti apa. Jadi belajar dulu. Ya sebagai seorang digital marketer, ya saya tentunya harus belajar dulu. Apa sih digital marketing? Apa itu selling? Apa itu online marketing? Apa itu sosmed? Apa itu internet? Apa itu YouTube gitu ya? Dan seterusnya. Saya belajar semua hal itu dan tentunya ada waktu yang harus kita investasikan untuk belajar. Ada uang yang harus kita investasikan untuk belajar. Saya belajar ke seminar-seminar, saya belajar ke workshop-workshop di luar dan di dalam negeri. Saya belajar apa itu bisnis, saya belajar apa itu digital marketing, saya belajar apa itu selling secara umum dan seterusnya. Dan itu adalah suatu investasi yang harus Anda lakukan. Anda tidak pernah bisa membangun personal branding kalau Anda nggak pernah belajar. Ya, jadi poin pertama adalah kita harus banyak belajar. Dari 24 jam waktu yang kita punya setiap hari, berapa banyak kita gunakan untuk baca buku. Berapa banyak kita gunakan untuk menonton YouTube yang berkenaan dengan sesuatu yang kita ingin bangun tadi. Berapa banyak jam dalam seminggu atau sebulan yang kita investasikan waktunya untuk ikut seminar atau workshop. Dan berapa banyak waktu yang Anda investasikan untuk bergaul dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi Anda di bidang yang ingin Anda kuasai. Ya, jadi pertama, learn. Yang kedua, do. Belajar aja nggak cukup. Ya, kita harus mempraktekkan. Kita harus melakukan apa yang kita pelajari. Kita harus praktekkan sehingga kita tahu trialnya di mana, errornya di mana. Ya, tetap kita harus melalui fase trial dan error. Sebagai seorang digital marketer, saya belajar. Lalu saya cobain. Saya main Facebook Ads, saya cobain Instagram Ads, rugi. Ya udah, itu sekolahnya. Saya pikir ya, itu biaya belajarnya. Dan saya lakukan itu. Sehingga nantinya kalau kita melakukan, ya kita tahu. Jadi kita belajar untuk menjadi seorang praktisi. Kalau Anda memang senang dengan dunia parenting, ya Anda belajar soal parenting, tapi Anda terapkan itu kepada anak Anda. Anda belum punya anak tetangga, atau siapapun gitu ya. Anda praktekkan itu, ininya belajar dan lakukan. Karena banyak orang yang cuma sekedar belajar, tapi tidak melakukan, mereka gagal membangun personal brandingnya. Kenapa? Orang bisa tahu kok mana orang yang cuma ngomong doang, mana orang yang cuma belajar terus ngomong ulang, sama orang yang belajar lalu melakukan dan pernah mengalami kegagalan. Justru dengan banyak gagal, dengan mengalami banyak kegagalan, Anda bisa memberikan value lebih kepada orang lain. Oh, gue udah coba cara ini, gagal, ini yang perlu lu hindari, ini yang perlu Anda cermati, ini yang perlu Anda hati-hati dan seterusnya. Nah, jadi dengan pengalaman gagal itu justru menaikkan value kita. Makanya kalau Anda lihat orang sukses itu orang yang paling banyak gagalnya. Kenapa? Justru dengan banyak gagalnya dia jadi punya banyak pengalaman. Dan begitu banyak orang menanya, belajar sama dia, dia bisa memberikan dari banyak sudut pandang. Kenapa? Dia udah pernah coba ini, dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama learn, yang kedua adalah do. Yang ketiga apa? Teach. Nah, selain Anda belajar, Anda melakukan, ya tentunya Anda harus mengajarkan. Karena cara untuk menyerap ilmu yang banyak, cara untuk lebih agar ilmu itu masuk ke kepala kita dan ya ada di hati kita gitu ya. Ilmu ini nggak cepat hilang. Ya, salah satu yang saya gunakan adalah saya learn, saya belajar, saya lakukan, saya mengajarkan. Jadi dalam hal saya mengajarkan, saya bukan berarti sok tahu, saya bukan berarti sok jago, sok hebat. Justru saya mengajarkan, saya berbagi banyak hal di YouTube channel saya Sejuta Pengusaha, saya berbagi banyak hal mungkin di buku yang saya tulis. Itu kenapa? Karena saya berusaha untuk mengajarkan untuk diri saya sendiri. Ya, seperti saat ini saya membuat video dengan durasi kurang lebih 30 menit untuk webinar kali ini yang Anda tonton. Tentunya yang paling banyak belajar saat ini adalah saya. Tapi saya berusaha posisinya adalah berbagi, sharing. Ya, lebih tepatnya mungkin bukan teach ya, tapi share. Saya berbagi buat apa? Ya, bukan hanya untuk Anda yang nonton, tapi terlebih untuk diri saya sendiri.
Artinya di saat saya membawakan materi ini, saya harus belajar dulu dong. Saya harus review lagi apa yang saya pelajari, saya lakukan, dan saya tahu. Dan tentunya saya share biar balik lagi ke saya. Oh, saya ingat lagi. Dan ternyata mungkin dari poin-poin setengah jam ini, ada beberapa hal yang malah lupa saya lakukan. Gara-gara bikin video ini, saya lakuin lagi. Saya ingat lagi. Oh iya, ini saya lupa nih pernah lakukan ini, sekarang nggak dilakukan lagi. Nah, jadi 3 poin itu sangat penting. Ya, learn, do, and share. Teach or share. Ya. Dan ini yang saya lakukan. Ya, saya belajar, saya lakukan, saya trial, saya dapat errornya, it's okay, gitu ya. Lalu saya share ini ke banyak orang, sehingga saya sambil belajar, lakukan, saya juga sambil nginget-nginget, dan di saat saya mengajarkan, di saat saya berbagi, saya malah belajar paling banyak saat itu. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian sosial medianya nih. Anda yang sudah belajar, Anda yang sudah melakukan apa yang Anda sudah ajarkan ke orang lain, tentunya itu tidak bisa jadi personal branding kalau Anda nggak pernah share ke khalayak ramai, kalau Anda nggak pernah share ke sosmed, kalau Anda nggak pernah share ke banyak orang. Nah, beruntunglah kita hidup di zaman digital era, ya, di mana sosmed udah jadi bagian hidup kita, ya, dan bagian hidupnya orang lain tentunya. Ya, Anda bisa lihat berapa banyak waktu yang Anda habiskan di sosmed dari handphone Anda sendiri kan. Anda bisa lihat kan ada datanya ya, kerekam berapa banyak kita buka sosmed sehari, berapa jam, dan seterusnya. Kalau saya pribadi, di handphone saya itu ketahuan. Aplikasi yang paling saya buka banyak ya Instagram, sosmed gitu ya. Ya tentunya nggak cuma buat stalking ya, tapi saya di situ rutin berbagi, saya rutin juga posting dan seterusnya. Setelah Anda belajar, setelah Anda melakukan, setelah Anda sharing kepada orang lain, hal yang berikutnya harus Anda lakukan adalah posting. Dan nggak ada aturan baku kok dalam posting. Aturan yang paling penting adalah ya posting aja gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir, oh jam yang paling bagus buat posting apa ya, nanti kebanyakan mikir malah nggak posting. Ya posting aja yang banyak. Justru semakin banyak kita posting, algoritma Instagram, algoritma Facebook, ya YouTube dan seterusnya, menilai kita semakin serius di bidang tersebut. Kalau jarang posting, kita tidak akan dianggap serius oleh Instagram. Akhirnya, ya postingan kita tidak banyak reach-nya gitu ya. Kebanyakan orang yang lihat postingannya orang lain yang lebih sering posting. Itulah salah satu teknik menyiasati algoritma sering posting. Dan itu memang tidak mudah. Ya, saya rasakan itu tidak mudah, tapi ya kita sama-sama belajar. Nah, apa yang Anda sudah pelajari, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda bagikan, itu harus Anda posting. Ya, Anda posting ke Instagram dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan merekrut jaringan? Apa hubungannya dengan menjual produk dengan strategi attraction marketing? Jadi Anda perlu catat bahwa attraction marketing ini bisa Anda gunakan untuk 2 hal. Membangun jaringan, yang merekrut downline baru, pertama. Atau yang kedua, menjual produk. Jadi Anda pilih nih, Anda mau punya personal branding, fokusnya kemana gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda mau membangun jaringan gitu ya, ya berarti Anda harus banyak posting hal-hal yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang tidak terlalu berkenaan dengan produk. Kalau Anda mau menjual produk, berarti Anda posting terlalu banyak, lebih banyak soal produk. Nah, jadi yang pertama yang harus Anda hindari adalah blurnya antara maksud tadi. Ya, banyak orang asal main personal branding, tapi nggak jelas, itu tuh mereka mau jual produk, atau mau jual opportunity, atau mau berikan opportunity. Nah, jadi Anda terpaksa harus memilih dulu nih salah satu. Anda mau fokus sebagai seorang penjual, atau Anda fokus sebagai seorang pebisnis ya, artinya orang yang membangun network, jaringan. Sehingga nantinya itu akan mencerminkan jenis postingan Anda. Nah, dalam hal posting ini juga, kalau misalkan contoh Anda mau membangun personal brand sebagai pembangun jaringan, pembangun bisnis gitu ya. Katakanlah saya aja dulu lah biar nggak ribet contohnya, karena kan saya lebih mudah berbagi sesuai yang saya lakukan ya. Saya membangun image saya sebagai seorang digital marketer itu dengan banyak sharing tentang konten-konten marketing ya di sosmed, di YouTube dan seterusnya, dengan menulis buku juga, dengan membuat seminar dan seterusnya. Tentunya adalah harapan saya bisa merekrut banyak orang yang tadinya belum pernah bisnis, pengen belajar bisnis, dan akhirnya mau belajar bisnis sama saya. Dan Anda bisa lakukan hal yang sama, gitu ya. Ya, tapi tentunya di situ saya tidak bisa terlalu banyak blow up tentang produk saya. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di market kita, ya ini kita ambil dari sudut pandang positifnya ya. Banyak orang yang sudah terlanjur tahu dengan Tiens. Dan mungkin mereka tahunya itu 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu di saat Tiens belum seperti saat ini. Waktu itu mungkin Tiensnya belum syariah, saat itu mungkin orang juga belum dapat solusi untuk menjual produknya, ya terlalu identik dengan nyari-nyari orangnya dan seterusnya. Sehingga mungkin image mereka terhadap Tiens adalah image yang mereka
terapkan atau mereka miliki di tahun-tahun itu gitu. Di saat Tienz belum banyak berubah. Kalau sekarang personal brand Tienz pun udah sangat-sangat kuat ya sebagai penyedia produk yang bermutu, penyedia peluang bisnis yang bagus gitu ya. Nah mungkin orang-orang ini belum mengetahui itu. Mereka tahunya Tienz di tahun 2006 misalkan gitu ya. Sehingga kalau kita ngomong langsung produk Tienz, itu ada kesempatan mereka langsung ngeblok gitu. Kenapa? Karena merekanya tahu, oh saya udah pernah tahu inilah, saya nggak lanjut kalau gitu belajar sama Anda, atau nggak lanjut lah kepoin Anda gitu ya. Nah itu saya alami seperti itu kalau misalkan langsung ngeblow up Tienz-nya atau misalkan ngeblow up produknya. Jadi kalau Anda ingin membangun personal brand untuk membangun jaringan, ya salah satu hal yang perlu Anda siasati adalah jangan terlalu banyak menonjolkan sisi perusahaan atau produknya, tapi lebih banyak menonjolkan sisi opportunity-nya. Opportunity ini artinya apa? Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah dari orang tersebut. Stop selling, start solving. Ya, ini satu prinsip yang harus kita terapkan. Kebanyakan orang gagal ya untuk merekrut atau menjual karena mereka fokusnya menjual. Mereka benar-benar selling. Mereka tuh otaknya ketemu orang beli gitu ya. Mereka nggak peduli masalah customernya apa, mereka nggak peduli masalah prospeknya apa, mereka nggak tahu ketantangan mereka apa, yang penting gue punya produk, gue punya bisnis, jual. Ya tentunya dengan konsep seperti itu, Anda akan mengalami lebih banyak penolakan. Nah, cara untuk menyortir ya, meminimalisir penolakan dan mempertinggi tingkat closing adalah Anda harus tahu dulu masalah mereka apa dan jadi sebagai satu sosok yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Kita belajarlah dari Gojek. Kenapa Gojek bisa eksponensial? Bisa jadi dekakorn. Karena Gojek tidak fokus terhadap produknya. Gojek fokus terhadap problem solving. Gojek fokus terhadap masalah orang itu apa. Oh, masalah orang, itu mereka pengen transportasi yang cepat dan murah. Ojek. Tapi selama ini Ojek tidak reachable gitu ya. Harus kenal dulu sama tukang ojeknya, harus ditelepon dan seterusnya. Kalau tukang ojeknya lagi away, ya, lagi tidur, lagi ngantar orang lain, ya dia nggak bisa pesan ojek. Dan dia nggak mungkin dong nge-save semua nomor ojek pangkalan. Lahirlah aplikasi Gojek. Orang bisa pesan ojek dari manapun, kapanpun, dan drivernya siapapun gitu. Sehingga peluangnya terjadi akan sangat mudah, orang bisa berangkat cepat. Dan itu pun jadi peluang sebaliknya untuk driver ojek kan. Mereka bisa dapat orderan lebih cepat, nggak harus nunggu orang datang ke pangkalan. Fokusnya kemana? Ke ojeknya atau ke masalahnya dan solusinya? Ternyata Gojek fokus ke solusinya. Apa yang terjadi dengan GoFood? Yang mereka tawarkan ya solusi dari orang yang malas masak. Dari orang yang mungkin gak sempat masak. Dari orang yang butuh makan tapi gak bisa keluar rumah atau keluar kantor. And problem solve gitu ya. Begitu pula dengan GoMasas ya. Dan seterusnya lah. Gitu ya. Sampai bahkan ke GoPay. Ya dari diskon tapi ujung-ujungnya kan cashless. Menawarkan solusi dari masalah orang yang malas pegang uang cash gitu ya dan seterusnya lah. Jadi kita belajar dari situ dan banyak orang jalankan bisnis network marketing itu lupa bahwa mereka ini sebenarnya harusnya bukan jadi seorang penjual tapi seorang penyelesai masalah. Nah, kalau Anda ingin dapat tingkat closing lebih tinggi, belajarlah untuk tidak menjual tapi menyelesaikan masalah orang lain. Di saat Anda bisa melihat ya celah ini, Anda akan takjub sendiri, Anda akan kaget sendiri. Ternyata jalankan bisnis ini jauh lebih mudah ya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang berhubungan dengan Anda, orang-orang yang tertarik kepada Anda, orang-orang yang Anda temui, adalah orang-orang yang menganggap Anda bukan seseorang yang menawarkan sesuatu, maksa apalagi gitu ya, tanpa punya kepentingan dengan mereka. Atau mereka merasa tidak membutuhkan Anda. Nah, saya enjoy banget jalanin bisnis ini. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi maksa-maksa orang buat jalanin usaha ini. Kayak zaman saya 2006, terus terang, 2006 itu saya nggak enjoy. Kenapa? Saya harus ketemu orang terus. Saya harus, bukan berarti Anda nggak ketemu orang ya, tapi saya harus ketemu orang yang katakanlah nggak senang ketemu saya. Anda bayangin nggak? Anda bisa nilai kan? Anda bisa ngelihat mana orang yang senang ketemu kita sama orang yang merasa terpaksa ketemu kita. Nah, jadi ini tidak sebagai pengganti cara kerja Anda, tapi sebagai suplemen aja ya. Bayangkan kalau misalkan Anda bisa ketemu orang dan orang tuh senang ketemu Anda. Alangkah lebih indahnya Anda menjalankan usaha ini. Nah, jadi kalau diruntut dari awal, tujuan dari attraction marketing ini adalah memberikan Anda sebuah power, sebuah personal brand yang kuat, sehingga orang menganggap Anda punya something
yang mungkin mereka butuhkan, entah dari sisi opportunity atau bisnis atau produk ya. Kenapa? Karena sejujurnya hampir semua orang butuh kita. Kenapa? Apakah semua orang butuh sehat? Ya. Semua orang butuh uang? Iya. Artinya kan semua orang butuh Anda sebagai seorang digital marketer, sebagai seorang network marketer yang menawarkan gitu ya. Saya nih posisinya, saya menawarkan orang buat sehat, saya nawarin orang buat kaya. Ya tentunya mudah gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya orang mau sehat, orang mau kaya. Mau caranya online, mau caranya offline, ya saya nggak bicara soal cara ya. Mau caranya online, mau caranya offline, kalau Anda menawarkan solusi bagi orang lain, orang akan senang. Ya, Anda sendiri deh, posisikan diri Anda sebagai prospek. Kalau Anda di prospek, tapi Anda ngerasa obrolannya itu nggak ada untungnya buat Anda bosan nggak sih dengerin presentasi? Bosan kan? Nah sekarang Anda cek sendiri, saat Anda presentasi ini, Anda lebih banyak bicara soal diri Anda, perusahaan Anda, produk Anda, atau soal orang yang Anda temui. Jangan sampai kita nawarin jalan-jalan ke luar negeri, bisnis ini bagus, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bla 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 bla. Tapi orang yang kita ajak ngobrol itu tuh sama sekali nggak suka jalan-jalan, nggak suka naik pesawat, gimana? Nyambung nggak? Enggak kan gitu ya. Nah jadi dari awal sampai akhir tadi kita bicara soal sesuatu value yang bisa Anda kembangkan sehingga Anda bisa menarik orang-orang dengan ya kelompoknya masing-masing. Karena orang ini secara tidak suka ya suka nggak suka ini terkelompokkan kan. Ada yang sukanya beauty, ada yang sukanya sport, ada yang sukanya internet marketing, ada yang sukanya tradisional akupunktur dan seterusnya kan. Nah kita bisa memilah dan jadi expert ya. Anda datang ke dokter umum sama dokter spesialis, mana yang Anda bayar lebih mahal? Kan tentunya dokter spesialis kan, kenapa? Karena dokter spesialis menghabiskan banyak waktu dan uangnya untuk mempelajari bidang ilmu tertentu. Itulah kenapa attraction marketing pada awalnya memaksa Anda untuk memilih salah satu bidang, agar Anda jadi seorang spesialis. Nah seorang spesialis, konsekuensinya tentunya akan dibayar lebih mahal, mendapatkan hasil lebih besar. Ya jadi dengan membangun value tadi Anda bisa menarik orang-orang tertentu, dan tentunya memudahkan Anda untuk menjalankan usaha ini. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan Anda dan Anda bisa menyelesaikan masalah atau tantangan hidup mereka. Entah itu dari sisi kesehatan atau dari sisi keuangan, finansial. Ya, itu kesimpulannya. Jadi yang perlu Anda fokuskan adalah bangun personal brand Anda, gunakan sosial media ya sebagai alat untuk mengembangkan personal brand Anda. Ya, Anda perlu belajar lagi tentunya tentang bagaimana marketing di sosial media. Mungkin nanti pada lain kesempatan kita akan bahas hal tersebut. Tapi intinya adalah Anda pilih dulu, Anda perkuat value Anda belajar, Anda praktekkan, lalu Anda sharing hal tersebut dan Anda tuangkan semuanya dalam sosial media untuk membangun personal brand yang kuat. Dan sehingga nantinya Anda akan bisa menarik orang-orang yang sekelompok ya atau bulunya sama lah kalau burung gitu ya, orang-orang yang minatnya sama gitu ya dengan minat yang Anda miliki, dan tentunya Anda akan lebih mudah closing ya. Contohnya tadi misalkan Anda fokus terhadap dunia fitness ya, dunia kesehatan, akan ada orang-orang yang akhirnya bertanya kan gimana caranya badan kita bisa lebih bagus dengan suplemen. Tentunya bisa tawarkan suplemen dari Tiens. Atau mereka bertanya, gimana caranya gue punya banyak waktu buat fitness? Nah, Anda bisa tawarkan, ya udah Anda jalankan bisnis part time gini, sehingga nantinya Anda punya aset, punya bisnis, punya bangun aset. Anda bisa punya waktu lebih banyak buat keluarga, buat olahraga dan seterusnya. Ya bahkan berkebun sekalian, berkebun ya. Ibu-ibu nih senang berkebun sekalipun itu bisa dijadiin alat buat rekrut orang loh. Ya contohnya kan dia fokus terhadap bagaimana mengelola kebun nih, mengelola taman. Dia bahaslah tentang anggrek, dia bahaslah tentang pupuk, dia bahaslah sehingga semua ibu-ibu yang tertarik berkebun itu tuh merapat gitu ke dia. Followersnya tuh isinya orang-orang yang senang berkebun. Tapi kan pada satu poin ya, pada satu titik dia bisa kan telling gitu, dia telling story. Tahukah Anda bahwa saya bisa memiliki banyak waktu untuk berkebun? Tahukah Anda bahwa saya bisa memiliki banyak waktu untuk keluarga saya karena saya menjalankan sebuah bisnis. Yang bisnis ini saya jadikan sebagai suatu aset. Dan aset inilah yang membuat saya bisa punya income secara pasif. Sehingga saya bisa tetap mengelola kebun saya, tetap bersama keluarga, dan bisnisnya tetap jalan. Nah bagi Anda yang tertarik, Anda bisa ketemu saya, bla bla bla, atau Anda bisa kontak saya dan lain seterusnya. Itu contoh dari berkebun aja, apalagi hal yang lain dikembangkan.
ya terlalu banyak yang bisa kita bahas dan durasinya tidak muat ya. Jadi Anda kembangkan sendiri, Anda pelajari sendiri ya, atau Anda bisa nanti bertanya via Instagram saya @andikakusuma. Anda bisa kembangkan banyak hal yang Anda sukai, dan tentunya adalah start doing ya, right now. Ya, lakukan aja, jangan takut gagal, jangan takut salah, karena justru dengan gagal, dengan salah kita belajar banyak hal. Orang yang paling takut gagal, orang yang paling banyak salah, itu orang yang paling sedikit belajar, karena mereka sedikit melakukan. Dan nantinya Anda akan merasakan bahwa strategi ini jauh lebih memudahkan Anda, dan akan menarik orang-orang yang satu minat dengan Anda. Ya, itu poin yang kita ingin kejar tentunya. Oke, itu aja dari saya pada video kali ini. Sebagai pengingat, tentunya attraction marketing adalah sebuah suplemen cara kerja, sebuah cara kerja tambahan di mana fokus kita tetap di 7 langkah. Nah, sambil kita melakukan 7 langkah dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, ya tentunya ya dari 7 langkah, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar, Anda punya sebuah suplemen nih sekarang, attraction marketing. Bagaimana caranya sambil melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita bisa membangun personal brand yang kuat, image yang kuat, sehingga dalam perjalanan membangun bisnis kita juga bisa menarik orang-orang yang minatnya sama dengan kita, dan tentunya mau belajar sama kita, dan mau menghasilkan uang sama-sama dengan kita. Dan Anda bisa tawarkan bisnis ini sebagai solusi dari masalah mereka. Apapun masalah mereka, entah itu kesehatan atau keuangan. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua. Dan pastikan Anda tonton banyak video-video lainnya dari TH Indonesia. Terus belajar, saya juga masih belajar. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.